digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Kemarin kalau tidak salah tulisannya di layar komputer saya terlihat jelas atau tidak? Jelas. Terlihat. Oke. Kalau terlihat mulai dari sini, di sini ada mulai, flowchart mulai, terus di sini ada input nilai. Di sini ada input nilai. Nah, dinilai terus masuk ke bawah. Kira-kira di bawah ini, belah ketupat ini itu logika apa sih? Dia menerangkan apa sih? Kalau yang bentuk seperti ini, dia menerangkan tentang diagram mulai. Kalau yang jajar genjang, dia menerangkan diagram Kalau jajar genjang, dia menerangkan diagram Proses input output. Nah, input output, dan di sini khusus di di input gitu kan. Di sini digunakan di proses input. Tapi kalau misalkan belah ketupat ini, dia menerangkan suatu proses percabangan. Atau lebih bagusnya prosesnya hapus langsung masuk ke percabangan atau kondisi. Gitu ya. Kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah jika nilai Waalaikumsalam lebih besar sama dengan 75, jika yes, dia akan dicetak lulus. Jika no, dia akan dicetak tidak lulus. Seperti itu. Dimulai dari yang pertama, masuk ke dimulai yang di sini, bagian mulai, masuk ke yang namanya proses input. Input apa? Input nilai, gitu ya. Setelah itu masuk ke bawah, yaitu adalah percabangan dengan logika atau dengan kondisi jika, if itu artinya jika nilai lebih besar sama dengan 75, jika nilainya ini true atau yes, maka dia akan dicetak lulus. Jika dia bernilai false atau tidak, maka dia akan dicetak tidak lulus. Nah, yang nanti ke output itu adalah hasil cetakan tersebut. Cetakan tersebut yang akan di-outputkan seperti itu. Di sini kira-kira ada yang mau bertanya dulu sebelum kita implementasikan? Ada? Oke, kalau tidak ada, ini saya screenshot. Ini, region. Sip. Saya copy, biarkan dulu saya copy. Terus kita implementasikan di dalam Google Colab, gitu ya. Saya izin menggunakan laptop. Boleh? Boleh, Pak. Oke, sip. Langsung saya ketikkan Google Colab. Masuk ke research.google.com. Setelah research.google.com tadi, saya pilih new notebook di bawah. New notebook saya klik, sehingga saya dapat workspace baru, lembar kerja yang baru.
Ditunggu. Nah, sebelum kita mulai ngoding, saya ganti dulu. Latihan percabangan. Sudah. Saya tambahkan soalnya. Teks. Pastekan di sini. Oh, dia nggak mau. Udah. Mau dia. Oke, kalau mau ya sudah nggak apa. Bentar. Saya ganti dulu. Screenshot-nya saya ganti. Oke. Save. Oke. Save. Semua. Tambahkan gambar dulu. Picture. Screenshot. Oke, harusnya dapat. Oke, dengan logika seperti ini, atau dengan cara seperti ini, kira-kira yang akan kita lakukan pertama, kira-kira apa, anak-anak? Mulai, terus yang kita lakukan pertama itu adalah kita mendeklarasikan sebuah apa? Oke. Saya mulai dari sini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama, yang pasti sudah dibuka untuk Google Colab-nya atau text editor untuk menuliskan programnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendeklarasikan inputnya. Mendeklarasikan input. Inputnya apa, anak-anak? Nilai. Ya, sip. Nilai. Kita deklarasikan nilai tersebut. Misalkan example. Misalkan, saya deklarasikan gimana caranya? Mendeklarasikan itu dengan cara menuliskan variabel dan nilai dari variabel tersebut. Mendeklarasikan dengan cara gimana? Kita menuliskan variabel dan nilai dari variabel tersebut. Contoh, saya punya input nilai, maka katakanlah kita beri nama variabel tersebut dengan yang namanya ini, misalkan seperti itu. Nilai sama dengan 80. Nilai di sini merujuk pada variabel 80 ini merujuk pada nilai dari variabel tersebut. Sampai di sini bingung nggak? Atau boleh juga kalau misalkan saya nggak mau variabelnya nilai, misalkan saya pengennya biji, misalkan inputnya input biji, misalkan input biji, misalkan dalam bahasa Jawa kan nilai biji kan. Terus di sini saya katakan biji sama dengan 80. Itu pun enggak apa-apa. Variabel itu terserah kalian mau dinamakan seperti apa, monggo. Dan nilai diisi juga harus diisi juga seperti itu. Sampai di sini bingung nggak kira-kira?
Oke. Oke. Berarti kalau saya punya algoritma seperti ini, kira-kira yang harus saya lakukan itu apa yang pertama? Yang pertama? Input nilai. Iya, betul sekali. Input nilai. Oh, ini kalian bingung nggak ya? Saya ini nggak usah. Input nilai, caranya gimana? Caranya gimana? Tadi caranya adalah kita harus mendeklarasikan suatu variabel dan nilai dari variabel tersebut, gitu kan? Kita menginputkan nilai dengan cara gimana? Kita mendeklarasikan variabel dan dan nilai dari variabel tersebut. Kira-kira variabel namanya apa, Mas Mbak? Monggo, terserah. Nilai. Boleh. Terus? Tab. Oke, kita beri value dari nilai tersebut sebesar 80 seperti itu. Gitu, boleh? Oke, Pak. Boleh. Oke, gitu ya. Kenapa kok kita harus mendeklarasikan variabel? Diingat. Di awal pertemuan, di awal implementasi ke dalam Python, saya menganalogikan seperti ini. Kita tetap membutuhkan yang namanya variabel. Variabel itu sendiri saya analogikan sebagai botol aqua. Kemarin saya analogikan variabel itu seperti botol aqua, di mana botolnya itu merupakan suatu tempat menampung sebuah nilai. Nah, botol tersebut itu istilahnya adalah variabel tadi, ada botolnya, ada tempat menampungnya, dan ada isian dari botol aqua tersebut, yaitu air misalkan, air mineral misalkan. Nah, besaran air mineral tersebut itu merupakan nilai dari botol tersebut. Misalkan saya punya botol, nilai dari botol tersebut adalah 600 ml misalkan. Nah, botol itu merupakan variabel dan 600 itu merupakan nilai dari botol tersebut. Kita harus melakukan deklarasi variabel tersebut sehingga nanti dari nama variabel itu bisa kita panggil lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kalian sudah mendeklarasikan suatu nilai dengan value 80. Nilai dengan value 80. Nah, tahap selanjutnya, tahap yang nomor 2, setelah mendeklarasikan variabel atau mendeklarasikan input dengan cara mendeklarasikan variabel lebih dulu. Ini saya hapus. Oh, lebih bagus kayak gini ya. Terus yang nomor 2, setelah mendeklarasikan variabel, kita langsung memberikan perintah. Setelah mendeklarasikan variabel, nanti arahnya kan ke bawah. Variabel nilai nanti arahnya ke bawah. Masuk ke logika percabangan. Memberikan perintah logika percabangan menggunakan if. Cara nulisnya gimana? Cara nulisnya seperti yang ada di buku sini. Pasti yang pertama, kita deklarasikan nilainya tersebut. Nilainya kita deklarasikan. Nilai sama dengan 9. Tadi sudah. Nah, yang di sini, kita deklarasikan dulu. If nilai lebih besar sama dengan 75. Seperti tadi. If nilai lebih besar sama dengan 75. Maka itu yang harus kita tulis yang nomor 2. Oke ya. Terus, balik ke yang namanya Google Colab. Setelah kita mendeklarasikan suatu variabel, di sini kita menuliskan nilai variabelnya dan nilai dan value dari sebuah variabel tersebut harus dideklarasikan juga, dan value dari nilai variabel nilai yang kalian buat itu adalah 80. Itu step yang pertama. Step yang kedua tadi apa, Mas Mbak?
Kita mendeklarasikan apa? Step kedua, kita mendeklarasikan Perintah. perintah. Perintah apa? Perintah. Kita mendeklarasikan perintah. Perintah apa? Percabangan. Iya, menggunakan perintah if. If itu artinya adalah jika. If itu dalam bahasa Inggris, kalau misalkan diserap ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah jika. Berarti kita tuliskan if. PTRL ditekan, spasi ditekan, nanti akan muncul, enggak ada. Berarti if gitu saja. Terus kurung juga boleh. If apa? If, jika apa ini? Jika nilai 75. Iya, jika variabelnya yang kita panggil, kita sudah memperkenalkan variabel di atas, tinggal kita panggil nilai lebih besar sama dengan 75, terus diakhiri dengan titik 2, di bawahnya saya print, jika nilainya lebih besar sama dengan 75, kira-kira output apa? Jika nilai lebih besar dari 75, maka outputnya apa? Cetak lulus. Cetak lulus. Ya, sip. Jika nilai lebih besar 75, jika iya, maka cetaknya cetak lulus. Berarti cetak lulus, maka saya ketikkan print dalam tanda petik lulus. Seperti ini? Betul? Betul. Oke, kita eksekusi coba. Caranya dikonekkan dulu di atas, connect, sampai terkoneksi ke dalam server. Oke, tunggu dulu. Oke. Nah, sudah connect. Baru yang pertama yang harus kita jalankan adalah variabelnya dulu kita jalankan, kita run. Oke, sampai ada checklist di samping kirinya yang warna hijau. Baru kedua. Kira-kira kalau kedua ini saya jalankan, kira-kira apa yang tertampil di bawah sini? Kira-kira apa yang tertampil? Jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka print lulus. Nilainya berapa sih? Yang kita tetapkan itu nilainya berapa sih? 80. 80. Jika nilai lebih besar sama dengan 75, nilainya 80 kan? Jika 80 lebih besar sama dengan 75, maka print lulus. Berarti yang akan tercetak nanti atau yang akan tertampil di sini kira-kira apa? Print lulus. Iya, kok bisa print lulus? Karena 80 lebih besar sama dengan 75. Bernilainya true kan? 80 lebih besar sama dengan 75 kan? Betul kan? Ya. Nah, oke, di sini Iya, harusnya ada tulisan lulus. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini bingung nggak? Ini bingung nggak dulu? Oke, kalau nggak bingung, kalau misalkan nilai saya adalah 30, saya run, saya jalankan dulu. Nah, kira-kira di sini outputnya apa? Waalaikumsalam. Tidak lulus. Tidak lulus? Oke, kita jalankan. Tidak ada. Loh. Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Belum ada perintah. Karena yang kita beri perintah untuk mencetak, kita beri perintah untuk ngeprint, itu hanya yang nilainya
yang nilainya atau sama dengan. lebih besar sama dengan 75. Oke. Apakah 30 lebih besar sama dengan 75? Tidak. Enggak. Ya. Ya. Oke, scroll dulu page baru. 30 lebih besar sama dengan 75. Value-nya adalah hasilnya adalah true or false? False. 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 Iya. Gitu ya. Logika sintaknya seperti ini. If di sini adalah kondisi titik 2 dulu, di sini adalah pernyataan jika kondisinya benar atau salah anak-anak? Di sini pernyataan jika kondisinya Oke, kembali ke sini berarti. Oke. Dilihat. Ini if, terus di sini adalah kondisinya. Kondisinya adalah jika nilainya atau nilai lebih besar sama dengan 75, gitu kan? Nah, di sini ada perintah. Perintah ini akan dieksekusi jika kondisi yang ada di atas atau di dalam kurung ini bernilai Oke, belum nyaut. Kalau misalkan ini 90, nilainya 90, saya run ya. Kira-kira di bawah ini nilainya atau apa yang akan keluar di bawah? Lulus. Lulus. Sip. Betul ya? Lulus ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya bilang 70, saya run dulu. Terus di sini saya run, kira-kira yang muncul di bawah sini kira-kira apa, Nana? Tidak ada. Tidak lulus. Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Belum ada perintah. Oke. Berarti pernyataan ini atau perintah print lulus akan dieksekusi jika kondisi yang ada di atas sini bernilai Benar. benar. Sip sekali. Jika kondisinya bernilai benar. Bagaimana jika kondisinya salah? Apakah pernyataan di sini akan dicetak? Tidak. Jika kondisinya salah, maka pernyataannya dia tidak akan dicetak. Gitu ya. Jelas nggak di sini? Jelas. Benar. Semoga. Amin. Terus yang kedua. Terus yang kedua. Nah, permasalahannya adalah saat kita masukkan input nilai, masuk ke logika percabangan, if nilai lebih besar sama dengan 75, kalau nilainya adalah yes, maka akan dicetak lulus. Terus ada kondisi lagi. Jika salah, jika tidak lebih dari 75, maka dia akan dicetak tidak lulus. Penulisannya bagaimana? Penulisannya seperti ini. Saya enter, saya tambahkan else. Selain itu, else ini sejajar dengan if ya. Kalau misalkan print-nya ini kalian kasih spasi, monggo. Tapi yang pasti if dan else itu harus sejajar. Else, print, tanda petik, tidak lulus. Kalau seperti ini, saya jalankan lagi di nomor 7. Saya jalankan lagi di nomor 7 ini. Ini saya jalankan. Terus di sini saya jalankan lagi. Kira-kira di bawah sini output-nya apa, anak-anak? Tidak lulus. Sip sekali. Betul sekali. Jika nilainya lebih besar sama dengan 75, maka yang dicetak adalah lulus. Jika tidak, else, maka yang dicetak adalah tidak lulus. Tidak lulus. Gitu.
Nah, sekarang saya minta tolong kalau misalkan saya ambil seperti ini, kira-kira nilainya adalah 10.000 misalkan. Kira-kira yang tercetak di bawah sini kira-kira apa? Lulus. Lulus? Lulus. Loh. Nilainya 10.000 enak tah? Lulus? Iya, betul. Lulus. Kenapa kok lulus? Karena lebih Karena lebih besar dari Iya. 75. Karena Betul. dari 75. Iya, betul. Karena nilai yang kita masukkan di atas yaitu 10.000 itu lebih besar lebih besar sama dengan 75. Gitu ya. Betul bahwa 10.000 itu lebih besar sama dengan 75 sehingga yang kita cetak adalah print lulus. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalkan saya punya minus 10 misalkan seperti itu, kira-kira berapa nilainya? Atau berapa apa yang akan tercetak di bawah sini? tidak lulus. Oke. Nggak lulus. Ada toh nilai minus. Ya, betul bahwa yang tercetak adalah tidak lulus. Kenapa? Karena nilai lebih besar sama dengan 75. Nilainya adalah minus 10. Minus 10 lebih besar sama dengan 75. Salah kan? Salah. Minus 10 itu salah jika lebih besar sama dengan 75. Sehingga yang dicetak bukan yang di sini, yang dicetak di bawahnya else. Saya lengkapi di sini. Terus di sini saya tambahkan else. Oh, sorry. Hitam. Else. Titik 2 lagi. Di bawah sini adalah pernyataan jika kondisinya bernilai Salah. iya, betul sekali, salah. Gitu ya. If kondisi pernyataan di bawah sini itu akan dieksekusi jika kondisinya benar. Else pernyataan di bawahnya else itu akan dieksekusi jika kondisinya salah. Clear di sini? Jelas? Atau ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, saya beri contoh satu lagi. Atau kalian yang memberi contoh lah, kira-kira mau apa? Kalau misalkan mau diambil contoh lagi. Ada? Saya punya satu contoh lagi sih. Ini lebih sederhana dari yang tadi. Oh, ini sebagai tugas saja. Tugas saja. Kalau ini yang mudah saja dulu. Yang mana ya? Oh, sebentar. Kalau nggak salah saya pernah buat kok. Wajar 21 ganjil pendas yang di materi algoritma. Nah ini. Oke, sebentar. Nah, sip. Dulu pernah kita diskusikan kalau ini.
Oke, satu lagi. Nah, ini dia. Saya copy saja. Saya paste di sini. Sip. Lalu, kok jelek? Jelek sekali. Save as picture. Picture 1. Saya copy. Saya hapus, saya pastekan di sini. Lumayan lah. Oke, seperti ini. Kira-kira saya punya permasalahan seperti ini. Saya ingin mengkategorikan apakah orang dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk menonton film di bioskop, misalkan seperti itu. Nah, permasalahan seperti ini. Saya ingin mengkategorikan apakah orang tersebut dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk menonton film di bioskop. Yang dilihat dari usia. Dilihat dari usia. Dengan kondisinya adalah jika di sini jika usia itu lebih dari 17, jika ya nanti akan diperbolehkan atau akan muncul suatu output yaitu tulisan silakan menonton. Jika dia tidak lebih dari 17, maka akan muncul tulisan Anda tidak boleh menonton. Seperti itu. Di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, coba kita implementasikan. Saya klik new, terus di sini di mana picture, sip. Waalaikumsalam. Oke. Oke, kira-kira yang pertama yang harus kita lakukan apa anak-anak? Ini saya seginikan, saya ginikan, saya zoom out, saya pin ke on top. Kira-kira yang harus saya, oh sorry, sudah pin on top. Oh, ini saya ini tamak semester. Oke. Kira-kira yang harus saya lakukan pertama itu apa? Untuk membuat program seperti ini. Apa? Buat nilai. Bukan nilai. Bukan nilai, dilihat mulai terus di bawahnya tersebut masuk ke dalam graf atau itu flowchart input. Ya. Di dalam input tersebut ada rate apa? Usia. Nilai. Rate usia. Berarti bukan nilai tetapi Usia. Usia. Ya. Kalau di tadi betul nilai. Karena apa? Karena yang diinputkan adalah nilai. Kalau yang di persoalan yang kedua, di sini dilihat setelah mulai yang di-read bukan lagi nilai tetapi usia. Maka ya betul ya. Sip. Di sini maka kita deklarasikan apa? Nuliskan apa? Usia. Terus Tamatkan. Oke. Saya kasih
kasih dulu kasih sama dengan setelah kita beri suatu value, suatu nilai dari usia. Ambil contoh, monggo. Ambil contoh berapa? Berapa? 100 tahun. 17. Oke, 100 tahun. Oke. Nah, setelah usia, masuk ke usia di sini, kira-kira step yang kedua atau langkah kedua kira-kira apa? Masuk ke bawah, Teks. usia masuk ke bawah, ke Tambah teks. tambah teks, apa sintaknya? If. Betul, nanti kita tambah teks, tapi logika Cabangan. percabangan menggunakan perintah If. 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 Saya scroll, tambah, bukan tambah teks, tapi tambah code. If, terus dalam kurung biasa, yang kurung bracket seperti ini, di dalam kurung terus kita ketikkan apa, anak-anak? Tanda petik. If, salah. If, apa ini tuh bacanya? Bacanya apa ini? On. Usia. Usia, Lebih dari lebih, 17. berarti, sip. Berarti di sini kita tuliskan apa? Kita tuliskan seperti yang tadi, yang kita sebutkan, yaitu apa? Usia terus lebih dari 17. Dia tanda, iya betul. Diakhiri tanda titik, 2. diakhiri tanda, balik ke sini lagi berarti. Diakhiri tanda titik 2, dilihat ya. Diakhiri tanda titik 2. Saya enter, terus apa? Setelah saya enter terus apa? Berarti kalau saya enter, saya nuliskan yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini kan ada 2 jalur, kiri dan kanan. Kira-kira yang akan kita tuliskan yang mana? Kiri atau yang kanan? Kiri. Kiri. Iya, yang sebelah kiri. Berarti yang kita tuliskan adalah Print silahkan menonton. oke, sip. Yang akan kita tuliskan adalah print dalam tanda kurung, terus Silahkan menonton. di tanda petik dulu, silakan. Tanda petik terus. Yap, betul. Nonton. Kita coba jalankan dulu ya. Kita run. Usianya adalah 100. Terus yang kedua juga saya run. Nah, outputnya benar nggak ini? Apakah 100 lebih dari 17? Benar. Oke, benar. Berarti ini dieksekusi atau tidak? Dieksekusi. Oke. Jika saya punya adik usianya 6 tahun misalkan, saya run, kira-kira yang kedua itu saya jalankan, hasilnya apa yang tertampil? Belum Tidak ada hasil. Sip, betul, tidak ada. Pertanyaannya adalah, saya mau yang tertampil itu Anda tidak boleh menonton yang sisi kirinya dari 17 di sini. Kira-kira apa yang harus saya ketikkan lagi? Enter. Ini saya enter dulu, betul. Terus? Else. Iya, betul. Else yang akan kita tuliskan, tapi sebelum else, kita sejajarkan else dengan If. Kita hapus, If. paste, tak taruh else. Jangan lupa tanda apa? Diakhiri dengan tanda 2. Sip. Terus kita enter lagi, terus tak tuliskan Print. print. Nah. Terus Print tidak boleh menonton.
Anda tidak boleh menonton. Oke, sip. Yep, betul sekali, Print. Anda tidak boleh menonton. Saya jalankan lagi usia yang di sini, saya jalankan. Terus yang di bawah, saya jalankan lagi. Kira-kira yang tertampil apa? Anda tidak boleh. Yap, betul sekali. Anda tidak boleh menonton. Di sini bingung nggak? Tidak, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan tidak ada logika percabangan, kira-kira saya punya soal seperti ini. Kira-kira gimana cara solusinya? Saya pengen, ini permasalahan adalah saya pengen merubah suhu dari ya. Frame apa ya? Itu apa? Fahrenheit apa ya? Fahrenheit. Mana tadi? Oh ini. Saya pengen merubah suhu dari Fahrenheit ke dalam Celsius dengan rumus C sama dengan 5 dibagi 3 dikali suhu dari Fahrenheit tadi dikurangi 32. Pertanyaannya adalah kira-kira yang kita tuliskan apa anak-anak? Pertama kali. Kita tuliskan sama seperti tadi, sama seperti menonton dan tidak menonton tadi, sama seperti lulus dan tidak lulus. Yang kita tuliskan pertama kali adalah sebuah ya benar, input berbentuk Fahrenheit. bukan variabel. Kira-kira variabelnya namanya apa ini? Apa? Variabelnya namanya apa di sini? Read apa? Read apa di sini? Oh, Fahrenheit juga boleh. Fahrenheit. Boleh. Fahrenheit. Misalkan seperti itu. Tulisannya saya salah mungkin ya. Fahrenheit. Sama dengan kira-kira mau nilai berapa? Monggo. Monggo nilainya berapa? Terserah. 11. Berapa? 32 boleh. 32 nanti ya kosong nanti. Ya. Dipujul ke sik wae. Pujul ke sik ya. 32 enggak apa-apa, Ding. 32 dulu. Oke. 32 saya codekan di sini. Setelah 32, setelah kita deklarasikan di read Fahrenheit, terus masuk ke yang mana? Ke dalam suatu di sini proses. Variabelnya namanya apa di sini? Yang paling depan di sini sebelum sama dengan Celsius. Oke, kita ketikkan dulu Celsius misalkan sama dengan apa yang di sini? 5/9. Sip. 5 dibagi 9 terus dikali sip bintang terus buka kurung tutup kurung. Sip. Buka kurung tutup kurung, di dalamnya ada F kali Fahrenheit, sip. Ya, variabel kita menggunakan Fahrenheit. Nah, di sini juga harus sama. Fahrenheit terus dikurangi 32. Nah, setelah itu saya tambahkan code diakhiri setelah masuk ke sini. Terus apa lagi, anak-anak? Tadi. Terus apa lagi? Masuk ke sini. Berarti kita ngapain? perintah. Print. Print apa? Celsius. Celsius. Gitu ya. Nah, saya jalankan Fahrenheit, saya jalankan. Nilainya 32.
Celsius kita hitung. Oke, kira-kira return atau hasil output dari Celsius ini kira-kira berapa, anak-anak? Nggak tahu, Kak. Oke, kau. Fahrenheit 32. Berarti yang dieksekusi pertama kali adalah di dalam kurung, kan? 32 dikurangi 32. Berarti? 0. 0. 0 dikalikan 9. 0. 0. Ya udah. Oh, Ya udah. 5 dibagi 9, suatu angka dikalikan 0, tetap 0. Kalau misalkan ini saya rubah menjadi 100. Saya run. Di sini kita run juga. Di bawah kita run. Nah, tertampil seperti ini. Kita buktikan coba. Fahrenheit to Celsius. 100 Fahrenheit to Celsius. Nah, tadi 32 kan? Tadi 32, Celsiusnya adalah 0. Tapi kalau misalkan 100, 37,7778. Kita buktikan dengan yang percobaan kita. 77778, 37,778. Sama. Gitu ya. Di sini enggak? Oke, kalau bingung, saya ada opsi untuk tugas. Kita mau main ke percabangan, langsung ke percabangan atau ke sequence dulu. Nih, ini gampang kali ini. Dari mana? Saya akan menjumlahkan dua bilangan. X berarti variabel kita ada dua, yaitu X dan Y. Sip. Dideklarasikan juga nilainya, jangan lupa. Setelah itu ada variabel baru yang namanya P. Sip. Yang nilainya dari X plus Y. Variabel X dan ditambah variabel Y. Setelah itu masuk ke bawah. Logikanya adalah P lebih sama dengan 0. Jika P lebih dari 0, maka jika benar dia ada variabel baru lagi atau tidak? Ada. Namanya apa? Q. Ya, Q sama dengan nilainya adalah Waalaikumsalam. Q nilainya adalah X kali Y. Nah, itu ya. Kalau misalkan salah, prosesnya adalah X Y sama dengan X dibagi Y. Oke. Terus yang di print adalah Q. Nah, ini kelihatannya mudah ini. Nah, misalkan X-nya adalah 10, Y-nya adalah 10. Kira-kira Q-nya berapa? X 10, Y 10. Berarti di sini P sama dengan X plus Y. Berarti P sama dengan 20. Sip. P-nya 20. Masuk ke bawah. P lebih besar sama dengan 0. 20 lebih besar sama dengan 0. Kira-kira ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kiri. Berarti kalau ke kiri terus gimana? Berarti Q-nya nilainya berapa? 20. Q sama 100. dengan 1. Iya. 100. X kali Y. X-nya tadi nilainya berapa? 10. 10. Y-nya nilainya? 10. 10. Berarti 10 kali 10. 10. 100. Q berarti nilainya adalah 100. Setelah itu print key berarti yang tercetak adalah angka 100. Iya, berarti bisa ini. Ini aja ya. Iya. Nah, sip. Oke, saya bikin new notebook. Tugas percabangan dan
sequence, sekalian sequence. Di sini soalnya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini setelah ini sudah saya cukupkan soal. Oke. Oke, terus di sini saya katakan lagi soal sequence. Soal sequence nanti silakan milih sendiri antara 3 buah soal ini, silakan dipilih. Semoga minggu depan kita bisa untuk tatap muka dan bisa kita diskusikan langsung di kelas, insya Allah. Saya share. Saya nanti tolong diduplikat dulu ya. Saya dan terus saya sharekan ini. Nanti saya buat penugasan. Oke, sekarang saya coba buka di sini. Misalkan saya buka di sini. Yang saya sharekan tadi dibuka. Terus setelah itu jangan lupa kalian duplikat dulu, kalian save. Kalian save dulu, save to hit drive kalian. Ke drive kalian. Save seperti itu. Tapi sebelum itu harus di login. Gitu ya, di save dulu. Di save dulu. Gitu ya. Gimana? Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada, silakan menuliskan di kolom komentar di dalam postingan saya di hari ini. Saya kira ini cukup. Saya akhiri. Terima kasih atas bersempatannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. PP ku keren, guys. Kok Abi Jafes? Abi imut-imut tok. Wow, ora. Keluar adik-adik. Iki saya bertahan. Gon golek wong manturane tuh. Golek es. Godaan hidup. Info absen. Reza. Salam. Togel masih berlaku, Bang. Some wagah apa wis buka? Anjay, Nggak tahu akan emang larane kidul. Kira ngerti. Golek es aja ya, ana wong mantu aja. Ini cobaan hidup ya Allah. Rohma tidak bisa diajak Mbak, nyimak. Saraku beda ya. Payung ini telak ya. Iya beda. Kayak wong bareng apa ya? Hayo bareng apa? Lah kok sik bareng apa lu? Parah Telak. kotor. Iki direkam karo. Otak Anda harus dicuci dengan rinso. Reza aja. Waktu sol. Malam minggu metu ya? Divisi kayak absen ora aja. Di alon-alon.
Mana nih, Pak? Yo. Jangan Iya, bilang. bareng BS, ayo. Ayo bareng Ayo. BS. BS lo, anu Rohma, mbah ding tapi Aku tuh. apa lo? Alah, bindeng wi suaramu. Kowe kayak Bindeng. nganu ya, flu ya. Ayo corona. Ayo. Astagfirullahaladzim, ndak. Aku alhamdulillah iso ngambu, iso merasakan. Iki akeh banget saya lagi pilek, saya lagi Loh, mam, saya lagi tanpa gejala. Covid tanpa gejala loh. Orang ngerasa ngono ki tapi Covid. Ayo, Loh. ayo. Lah saiki mu gara-gara udarane lho. Nantang Ya sih. Adem oh. banget. Butuh pelukan deh kata. Yori ya. Ndak. Urep kameranya ya Allah. Iya. Bi, Abi. Berarti akan nangis. Ya lagi tangis. Masuk. Untuk jauh. Cah, metu cah, metu. Sakit sendiri Rumi.